Jalan-jalan ke kota Tasik, singgah sebentar ke Isya 1. Halo Sobat Podcast Asik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast Asik, mari kita belajar dan berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Oke, hari ini jumpa lagi bersama saya Andrea Reza yang akan menjadi podcaster pada siang hari ini. Nah, di Podcast Asik episode yang keempat ini, saya tidak sendiri, saya bersama teman cilik kita dan bundanya, bersama Fatima dan bundanya. Halo Fatima. Halo teman-teman. Oke, hari ini Bunda Fatima, Bunda Gusti juga bersedia hadir dalam podcast kita dengan tema Tigo Tungku Sejarangan dalam implementasi nilai karakter untuk menjadi anak Indonesia hebat. Oke, sebelum kita mulai ke podcast kita mau kenalan dulu nih Fatima. Boleh kenalkan namanya siapa, terus umurnya dan alamat Fatima, boleh kenalkan sama teman-teman? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kodita Fatimah Zahra. Umur saya 7 tahun dan saya tinggalnya di Sanjay. Oke, luar biasa. Di podcast kali ini Fatima memang kita datangkan langsung bersama Bunda untuk bersama-sama berbagi cerita tentang implementasi nilai karakter Fatima di rumah dan implementasi di sekolah. Dan kita juga tidak lepas dari Tigo Tungku Sejarangan, merupakan perpaduan antara kolaborasi orang tua, guru, dan sekolah bagaimana menerapkan karakter untuk anak usia dini. Nah, sebagaimana kita ketahui, karakter itu tercermin dalam perilaku sikap, keseharian, dan pembiasaan yang tidak terlepas dari peran orang tua di rumah. Nah, kita akan langsung nih ngobrol dulu bersama Bunda Gusti. Bunda Gusti ini beliau merupakan seorang bunda yang berprofesi sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari kita. Beliau lulusan sarjana pendidikan di bagian ekonomi, namun lebih memfokuskan untuk menstimulasi anak-anak di rumah ya Bunda ya. Supaya apa? Supaya Bunda lebih fokus bagaimana sih menerapkan karakter, pembiasaan perilaku baik untuk tumbuh kembang anak-anak di rumah. Dan ayah juga yang lulusan sarjana teknik bekerja sama bersama Bunda. Nah Bunda, pertama nih bagaimana implementasi Bunda di rumah mengaitkan antara pendidikan karakter yang ada di sekolah dan penerapan di rumah seperti apa saja. Boleh Bunda ceritakan ke kita ya, supaya kita bisa belajar bersama. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Zaza atas kesempatannya. Bunda sedikit cerita, mungkin Fatimah ini anak yang ketiga. Lagi ada satu abang dan satu kakaknya di atas Fatimah. Nah, jadi sebenarnya sebelum Bunda bisa mendidik Fatimah itu sesuai karakternya, Bunda juga belajar itu bagaimana mengenali karakter anak. Fatimah termasuk salah satu anak yang memiliki karakter flekmatis. Oh iya, seperti apa tuh Bunda? Flekmatis dan melankolis. Dia tipe anaknya yang bahasa cintanya itu memang lebih kepada sentuhan dan pujian. Nah, jadi dari situ Bunda belajar. Fatimah ketika Bunda mau menyuruh Fatimah belajar, memotivasinya untuk lebih mau menghafal, membaca, melakukan sebuah kegiatan, Bunda harus mengisi dulu tangki cintanya itu dengan sentuhan dan pujian. Nah, seperti itu. Nah, itu karakternya. Dari karakter Fatimah yang Bunda pelajari juga gitu ya. Bunda mengerti bagaimana saatnya kalau Bunda harus menyuruh Fatimah, ayo Fatimah, supaya kamu semangat. Fatimah harus bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi Bunda mengerti ketika dia sudah lelah, ketika dia sudah capek, sudah bad mood, sudah tidak semangat lagi, maka obatnya cuma 2 aja gitu. Disentuh dan dipuji. Iya, dipeluk, disentuh dan dipuji, dan biarkan dia istirahat seperti itu. Jadi nanti setelah energinya penuh kembali, baru dia akan kembali semangat untuk belajar. Seperti itu Bu Zaza. Luar biasa. Ternyata Bunda udah tahu bahasa cinta ya. Dan seperti mana kita ketahui bahasa cinta itu ada 5. Iya. Nah 2 diantaranya tuh Fatimah punya. Iya. Nah kan kalau kita kadang nih orang tua pada umumnya termasuk saya sendiri, itu kadang kita menuntut anak harus begini, harus begitu. Tapi kayaknya Bunda lebih fokus ke bahasa cintanya dulu, baru nanti apa sih kewajibannya gitu. Bagaimana kalau tentang hak dan kewajiban di rumah Fatimah ada seperti apa Bunda? Ada. Kalau di rumah Fatimah dia punya kewajiban pasti ada. Yang pertama dia itu kewajibannya memang dia harus disiplin dulu, dan dia harus bertanggung jawab sama tanggung jawabnya sebagai anak dan sebagai seorang siswa. Oh udah ada berarti ya tanggung sudah jawab diterapkan ya. Karena dari awal Bunda sudah komunikasikan ke Fatimah kalau mau sekolah, Fatimah harus tahu bangun pagi, ya kan Sen? Sholatnya, kemudian belajarnya, buat PR-nya,
memang kadang lupa karena memang asik main, tapi dia akan merasa bersalah atau merasa takut dia kalau misalnya ada perasaan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan PR-nya. Kalau pas suruh misalnya, Bunda ini ada ternyata suruh bawa ini Bunda, karena Bunda lupa dia yang semangat mengingatkan. Jadi saling memberikan tanggung jawab dan kemudian juga memberikan haknya. Haknya kalau secara lahir mungkin ya kalau misalnya dia bilang, Bunda, Fatimah capek Bunda, mau tidur dulu. Iya boleh. Haknya untuk beristirahat. Iya, haknya untuk itu. Dan memang Bunda sama Ayah itu komitmen anak-anak itu siang itu memang harus tidur siang. Setelah pulang sekolah tidur siang biar nggak capek ya. Iya, betul. Nanti kewajibannya sholatnya, kemudian dia harus beres-beres kamarnya, dia harus beresin mainannya, dia harus beresin yang jadi tanggung jawabnya, itu memang harus dilakukan sama Fatimah. Itu tertulis atau memang sudah pembiasaan tentang kewajiban itu Bunda? Tidak tertulis sebenarnya Ibu. Tapi sudah pembiasaan sudah pembiasaan dan itu dilakukan juga dengan abang dan kakak-kakaknya. Oh luar biasa. Dari anak pertama udah mulai try and error Bunda? Iya, karena kita kan baru jadi orang tua ya Bu Zaza. Iya, jadi orang tua itu memang prosesnya berjalan seiring waktu. Seumur hidup kali. Iya, seumur hidup. Jadi mulai dari abang yang pertama, kegagalan abangnya jadi pelajaran untuk kakaknya. Iya. Jadi kegagalan kakaknya jadi pelajaran buat Fatimah. Ada calon lagi untuk yang keempat Bunda? Insya Allah. Kita lihat aja kita lihat nanti kalau Bunda datang lagi ke sini berarti ada calon. Ada calon. Oke. Nah Fatimah nih dari tadi diam aja, boleh dong Fatimah ceritakan. Seperti yang kita ketahui kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Fatimah tahu apa aja? Bangun cepat. Bangun tidur pagi. Iya. Beribadah, olahraga, makan bergizi, gemar belajar, beristirahat, bermasyarakat. Oke, di antara 7 tadi coba Fatimah ceritakan kebiasaan Fatimah dari bangun pagi dan seperti Bunda yang ketahui Bu Zaza nomor 1 datang atau Bu Rahma nomor 1 datang pasti Fatimah nomor 1 datang. Pasti ini bangunnya cepat ini. Boleh dong diceritakan ke teman-teman di rumah Fatimah itu nyampe sekolah jam berapa? Bangun tidurnya jam berapa sih? Kok jam 6:30 udah nyampe di sekolah? Padahal rumahnya di Sanjay ya Bunda ya. Jauh itu berapa menit Bunda? Kalau pagi itu biasanya Ayah itu ngantar ke tempat kakaknya dulu di Min. Berarti terakhir ini ya? Yang terakhir aja udah 6:30 gitu ya. Luar biasa. 6:07 udah nyampe di sini. Iya benar. Jadi kalau buka pintu biasanya Bu Rama atau Bu Zaza nomor 1 itu pasti Fatimahnya udah ada. Coba ceritain bangun tidurnya jam berapa sampai tidurnya jam berapa? Silakan Fatimah. Halo teman-teman, aku gitu kayak kemarin ya. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Konita Fatimah Zahra. Umur aku 7 tahun. Tinggal aku di Sanjay. Bangun tidur? Bangun tidur aku jam 5. Terus? Dan aku setelah siap-siap untuk pergi ke sekolah. Bangun tidur, sholat. Kemudian mandi, sholat, dan makan. Harus sarapan ya. Oke, terus? Sampai di sekolah, aku meletakkan tasku. Jam berapa itu? Jam 6:30. Jam 6:30 udah nyampe sekolah loh teman-teman. Terus? Setelah meletakkan tas, aku pergi keluar. Bermain di lapangan. Bermain di halaman. Bermain di halaman. Terus belajar dengan ibu guru. Setelah itu menari dalam kelas. Setelah itu belajar. Dan selanjutnya aku pulang dari sekolah. Nyampe di rumah ngapain aja? Setelah pulang sekolah ngapain aja? Ganti baju, ambil wudu, sholat, dan tidur. Terus bangun tidurnya? Siap bangun tidur nanti ngapain? Main dulu. Mandi, sholat, baru main. Main sore ya. Terus apa yang lagi yang dilakukan? Bermain berarti bermasyarakat ya, bermain sama teman ya? Iya, sama abangnya, sama tetangga dekat situ. Oke, terus? Jam 6:30 aku masuk. Dan aku masuk mana? Masuk ke dalam rumah. Oh, masuk ke rumah. Maghrib harus masuk rumah ya Bunda ya? Oke, biasa. Oke, terus apa lagi? Setelah masuk rumah, aku sholat lagi, sholat maghrib. Sholat maghrib. Aku baca Al-Quran. Udah biasa. Tiap hari ya Bun? Dibiasakan. Baca Quran, ngulangin hafalan. Buat Okay. PR dia, kalau ada PR-nya. Ada kegiatan ya, mutorik halus. Oke, apa lagi? Setelah aku belajar,
aku ambil wudhu dan sholat. Sholat Sholat Isya. Isya. Ya, terus Sholat Setelah Isya, sholat, aku dan tidur. tidurnya jam berapa itu berarti? kadang dia sholat Isya itu sama ayah bunda cerita-cerita dulu sampai jam 9 paling lama udah tidur. Jam 9 paling lama udah tidur. Itu sebelum tidur ada cerita-cerita kata Ada, Bunda duduk tadi ya. dulu. Itu ceritanya tentang apa atau ada bacain buku khusus atau gimana Bunda? Kadang kita bahas ini ya, maksudnya bahas sesuatu yang lagi viral misalnya. Oh, ada pembahasan. Misalnya, kan kayak misalnya ada penculikan anak atau pembunuhan seperti itu. Jadi mengajarkan kepada Fatimah untuk bisa, oh kamu nggak boleh begini, Fatimah harus hati-hati. Nanti kalau Bunda belum jemput, Fatimah di sekolah aja, jangan keluar pagar. Seperti itu kan harus disampaikan ke anak-anak. Up to date berarti Bunda ya. Mereka harus ngerti, Bunda ini apa Bunda? Bunda ini kenapa begini Bunda gitu ya. Karena anak-anak kan sekarang pengen taunya tinggi ya Bu Zaza ya. Jadi kita sebagai orang tua pun harus itu memenuhi rasa ingin tahunya. Mengedukasi juga ya Bunda ya. Kalau ada orang asing, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apalagi kan sekarang dunia handphone dan anak-anak di rumah juga itu nggak main handphone kecuali memang ada istilahnya kegiatan yang memang kegiatan sekolah yang harus memakai handphone seperti itu. Tapi kalau ketika mereka mau pegang handphone itu memang ada Bunda. Jadi Bunda, adik Fatimah dan kakak-kakaknya itu cerita, sharing kita. Kita mau bahas apa nih? Bunda ini apa ini Bunda? Ya seperti ini. Jadi dijelaskan, didampingin anak itu. Nah itu waktunya memang dari siap Isya sampai jam 9. Jam 9 biasanya ayah sama Bunda itu udah masuk kamar tidur gitu. Berarti ada peran ayah juga. Next time kayaknya kita butuh peran ayah juga ya kita podcast. Rencana tadi ayah mau diajakin tapi kayaknya fokus ke Bunda dulu deh. Next time kalau udah di SD pun kalau kita undang bersedia ya Bunda. Insyaallah. Kayak tadi ada kolaborasi. Nah ada beberapa orang yang berpendapat buat apa sih orang tua kuliah tinggi-tinggi atau perempuan kuliah tinggi-tinggi itu akhirnya jadi ibu rumah tangga. Nah salah satu kegunaannya adalah supaya kayak gini, supaya bisa mengedukasi anak, supaya bisa tetap menstimulus mereka nggak hanya sibuk bekerja. Aduh, sebagai orang tua agak ke ini juga ya, karena mama nyampe rumah udah pasti capek kalau kerja, tetapi kalau Bunda di rumah, ada yang udah lulusan S2 tetapi di rumah aja ya, fokusnya supaya apa? Supaya bisa membersamai tumbuh kembang anaknya dan tidak ketinggalan apa aja fase-fase terbaru mereka yang bisa kita capai bersama-sama. Nah, tantangan Bunda di rumah dalam mengimplementasi karakter baik kan ada tanggung jawab, kemudian dia berempati, dia saling sayang itu kan ada tantangan nih Bunda dalam penerapan di rumah. Tantangan yang Bunda temui itu seperti apa? Kalau lebih tantangannya lebih ke ini Bu Zaza, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan di sekolah mungkin ya, karena kan kita nggak bisa mengontrol dia mau berteman dengan siapa atau apa yang dikatakan temannya, apa yang dikatakan bahasa-bahasa yang didapat gitu ya. Itu yang mungkin yang perlu kita kontrol dan mungkin pemahamannya. Ketika dia ragu dia nanya, Bunda ini kenapa begini, Bunda ini kenapa begitu. Kadang yang ditanyanya itu yang di luar nalar kita. Iya, benar. Oh maksudnya ini belum masa dia bertanya, tapi dia sudah bertanya. Nah karena itu Bunda pun harus bisa mencari kata-kata yang pas untuk menjelaskannya sama Fatimah. Luar biasa. Seperti itu. Karena itu tantangan banget Bunda. Karena pergaulan belum lagi handphone itu benar-benar menguras kesabaran kita gitu. Iya benar. Nggak dikasih anak penasaran, dikasih juga harus direm gitu loh. Jadi makanya Bunda pun anak-anak alhamdulillah tahu karena Bunda kan sampingannya juga jualan online. Jadi mereka paham itu. Ini HP Bunda buat jualan dan mereka juga ngerti ini HP ada batasannya seperti itu Bunda. Oke, luar biasa. Itu tantangannya memang tantangannya itu. Luar biasa itu lebih ke HP ya. Karena kalau dikasih mereka daripada nyuri-nyuri ngambil kesempatan di belakang kita kasih pun ada waktu tertentu, ada durasi tertentu yang memang harus diperkenalkan sih. Paling enggak 5 atau sampai 30 menit paling lama. Nah, itu dalam implementasikan yang viral-viral sekarang itu tentang mutilasi perempuan oleh laki-laki. Nah, nanti gimana sih Bunda menyampaikan informasi tersebut kepada Fatimah? Mungkin kalau sebagian orang itu hal yang tabu untuk diperkenalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan pencabulan, kekerasan seksual, pembulian, perundungan, dan sekarang ini yang baru-baru banget itu mutilasi. Nah, itu bagaimana Bunda menginformasikan ke anak kita yang masih tergolong usia dini, karena usia 8 tahun itu ke bawah, masih usia dini, dan kepada sobat podcast asyik di rumah, gimana sih Bunda bisa menyampaikan pesan tentang kejadian viral yang memang dekat dengan lingkungan kita. Itu boleh Bunda sampaikan pesannya. Jadi sebelum anak-anak menerima informasi itu secara langsung baik itu di televisi ataupun dari pihak lain, kita sebagai orang tua tuh harus lebih dahulu jadi tameng gitu ya, atau jadi
uh, apa ya, jadi penyampai yang pertama. Ini loh kejadian yang terbaru. Tahu nggak kenapa dia diculik? Tahu nggak kenapa bisa kejadian begini? Ini loh kenapa Kak Bunda selalu bilang kamu tidak boleh keluar rumah tanpa tutup jilbab, harus pakai jilbab. Kenapa bajunya harus pakai baju panjang? Kenapa kamu harus bisa? Kenapa kamu tidak boleh menerima apapun yang dikasih orang? Tidak mudah mengatakan iya. Fatimah tipe orangnya juga itu gampang bilang iya gitu loh Bu. Maksudnya, Fatimah ya udah deh nggak apa-apa deh Bunda, itu salah satu kelemahannya. Jadi, Bunda pun mengajarkan ke Fatimah, "Fatimah kalau nggak suka bilang enggak Nak." Gitu ya Mbak, ya Jadi kayak nggak enakan gitu ya, sebenarnya nggak mau tapi ya udah deh gitu ya. Karena memang dia karakternya seperti itu, karakter orang-orang flegmatis dan melankolis itu dia cenderung untuk tidak enakan. Nggak enakan Nah, bilang Bunda enggak. selalu bilang, Fatimah harus bisa bilang tidak. Kalau Fatimah tidak suka, bilang tidak. Dan jangan ada yang di sekolah kan juga sudah diajarkan. Ada yang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan tidak disentuh. Fatimah ingat apa yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, apa bagian tubuhnya? Yang boleh disentuh, apa yang boleh tidak disentuh? Misalnya apa yang boleh ayah sama bunda sentuh, yang orang lain tidak boleh sentuh, apa itu? Kan ada sudah diajarkan di sekolah kan Fatimah? Yang tertutup? Yang tertutup dan terbuka. Yang tertutup baju dalam ya, baju dada, dalam. Kemaluan sama belakang ya, bagian belakang itu. Nah, itu. Karena kalau sekarang pun dibilang dia sayang tapi ngerabanya yang aneh-aneh. Kita sendiri pun sebagai orang tua nggak bisa juga memperkenalkan seks, karena itu dari kecil pun harus diperkenalkan seks tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, terakhir nih Bunda, harapan Bunda ke depannya tentang penanaman nilai karakter baik di sekolah maupun di rumah, dan bisa sharing sama orang tua hebat di rumah dan termasuk kita sendiri nih yang lagi belajar Bun. Luar biasa karena memang belajar banget ya, karena nyampe rumah capek, ya udah serahin ke papa. Mama gimana? Mama yang ngurusin adik yang kecil gitu, akhirnya tidur. Tapi sebenarnya memang butuh komunikasi. Mereka menceritakan keseharian mereka dan hal-hal yang terjadi di lingkungan supaya mereka waspada dengan yang katanya baik, ternyata malah membuat kekerasan yang walaupun kata orang itu mah sayang, tapi ternyata udah termasuk kekerasan bagi anak. Harapan Bunda yang terakhir Bunda gimana? Harapan Bunda seperti ini Bu Zaza, kita sebagai orang tua ya, bisa seperti yang tadi Bu Zaza sampaikan sesuai tema kita tadi, itu ada 3 hal yang mempengaruhi anak itu, yang mempengaruhi karakter. Oke, 3 hal. Apa itu? Di satu sisi mungkin pendidikan orang tuanya, bagaimana orang tua bisa menyampaikan hal-hal yang baik dan tidak baik kepada anaknya. Yang kedua mungkin dari sisi gurunya, kita sebagai orang tua, saya pribadi gitu ya, dengan guru Fatimah di sekolah, dengan Bu Eva di sekolah itu selalu berkomunikasi. Bagaimana Fatimah di sekolah Bu? Oh Fatimah begini Bunda, begini. Tadi dia sama temannya begini. Dari situ nanti kita bisa tanya sama Fatimah. Ditanya lagi di rumah ditanya lagi. Fatimah tadi ngapain aja sama teman-teman? Iya Bunda, tadi teman-teman aku tuh nggak mau dinasehatin, teman-teman aku tuh nggak mau ini, iya. Nanti dari kita akan berkolaborasi dengan ibu, maksudnya orang tua teman-teman yang lain nanya, iya ada nggak Fatimahnya salah apa atau gini? Enggak kok Bun, Fatimah itu malah ini begitu. Jadi kita tahu perkembangan anak kita seperti apa. Seperti itu. Nah, lingkungan yang saling berkolaborasi seperti itu antara orang tua, sekolah dan gurunya gitu ya. Dan lingkungan itu tuh itu yang akan membentuk karakter anak. Makanya ya alhamdulillah kami 3 generasi udah di sini gitu Bu Zaza. Alhamdulillah 3 generasi karena kami melihat di sini itu lingkungannya sangat kondusif. Gurunya, guru dan lingkungan sekolah dan pola pendidikan yang ada di Asia itu cukup membantu membangun karakter anak gitu, membangun rasa percaya dirinya, membangun kedisiplinannya, membangun rasa tanggung jawabnya. Anak itu sangat terbantu dari sisi sekolah, dan kami pun sebagai orang tua gitu ya, saya sebagai orang tua itu juga merasa terbantu. Oh ternyata pilihan kami nggak salah untuk menyekolahkan anak-anak kami 3 di sini gitu. Di TK IC1 Bukit Tinggi tentunya. Iya, luar biasa. 3 generasi loh ya. Mudah-mudahan ada generasi keempat supaya kita silaturahmi tidak terputus. Oke Bunda, luar biasa. Terima kasih atas waktu Bunda. Dan hari ini memang hari terakhir Fatimah sekolah karena besok Fatimah sudah mulai masuk ke SD mana? Masuk Min ya, Madrasah Ibtidaiyah, karena memang tidak boleh putus ya, karena kalau di sini kita fokusnya ke agama, sebisa mungkin dilanjutkan untuk agama pula. Satu lagi mungkin Bu Zaza, kalau untuk pendidikan anak, kami, saya dan ayahnya Fatimah juga itu berkomitmen pendidikan anak itu untuk umur
usia dini sampai dia balik mungkin nanti, atau mungkin sampai dia SMA minimal, itu masih harus orang tua yang mengarahkan. Oh begitu. Kami pribadi belum memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mau sekolah di mana. Tapi kami akan menyarankan kamu di sana karena apa? Karena begini. Kamu masih tetap bisa belajar ilmu umum, tetap bisa belajar nari, bisa belajar drum band, bisa di sana kan di MIN itu difasilitasi ya, maksudnya sekolah seperti itu juga masih ada hal-hal umum yang bisa kamu pelajarin, dan kamu tetap harus belajar agama dulu sebagai dasar. Itu komitmen kami. Alhamdulillah, luar biasa ya. Memang kolaborasi orang tua, ayah dan bunda itu memang harus bersatu, nggak bisa diserahkan ke bunda saja atau ke ayah saja, tetapi memang harus ada kolaborasi antara ayah dan bunda, kemudian guru dan sekolah. Dan ada satu kutipan bunda, untuk membuat generasi kita hebat, kita tidak boleh fokus ke orang tua atau ke guru saja, tetapi untuk menciptakan karakter yang hebat, kita butuh satu negara untuk memperkuat karakter mereka. Ya, benar ya, karena kurikulum kalau kita udah bersusah payah menumbuhkan karakter, ternyata lingkungan tidak mendukung, itu juga bisa merusak. Ibarat kata kayak rusak susu sebelanga, apa sih katanya? Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu gara-gara lingkungan yang jelek. Cuman satu orang aja itu bisa membuat anak kita melenceng ke tidak baik. Betul. Tetapi bagaimana kita berteman sama penjual parfum, walaupun kita tidak pakai parfumnya, tetapi otomatis harumnya pun kecium atau wanginya juga nyampe ke kita. Oke, terima kasih Bunda udah hadir hari ini bersama ayah di belakang layar yang selalu setia menemani Ananda tercinta. Fatimah nanti di SD semangat ya. Apapun yang terjadi tetap curhat sama Bunda, saya orang tua, dan tetap beribadah. Nah, kita akhiri kegiatan podcast kita pada kali ini. Pisau tajam karena diasah, lebih tajam dari belati. Sobat asik, kita akan berpisah. Semoga asik selalu di hati. Nikmatnya makan mendoan, ditemani hangatnya jeruk nipis. Teman-teman cukup sekian, mohon maaf waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast bulan depan. Terima kasih Fatimah, makasih Bunda. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Ayah, makasih ya.